Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini informasi terkait masalah jalan tol ya. Disadur dari detikfinance.com. Waskita jual tol Cibitung Cilincing 2,4 triliun untung atau buntung. Jakarta, langkah PT Waskita Karya Persero Tbk menjual kepemilikan sahamnya di jalan tol Cibitung Cilincing jadi sorotan. Pasalnya, Waskita menjual kepemilikan sahamnya pada tol ini hanya 2,4 triliun rupiah. Sedangkan tol ini menelan investasi 10,8 triliun rupiah. Sebagai informasi, jalan tol Cibitung Cilincing dipegang konsesinya oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways atau CTP. CTP merupakan perusahaan dengan porsi saham Waskita 55% lewat anak usahanya Waskita Toll Road atau WTR. Sedangkan sisanya sebesar 45% dimiliki PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API. Lantas, Waskita untung atau rugi jual kepemilikan tol Cibitung Cilincing 2,4 triliun rupiah di PT CTP? Dari catatan Detikcom yang dihimpun Selasa 12 Oktober 2021, investasi tol Cibitung Cilincing senilai 10,8 triliun rupiah. Dari investasi itu, sebanyak 30% diantaranya dibiayai dari modal PT CTP dan sisanya dari pinjaman. Nah, kalau dihitung kasar, dari total kebutuhan investasi sebesar 10,8 triliun rupiah, PT CTP harus menyediakan modal sebesar 30%-nya atau mencapai 3,24 triliun rupiah. Sisa pendanaan lainnya didapatkan dari pinjaman. Dari total modal CTP 3,24 triliun itu, kalau dihitung secara kepemilikan saham antara WTR sebesar 55% dan API 45%, maka WTR harus menyediakan 1,78 triliun rupiah. Sisanya 1,45 triliun lainnya oleh API. Per 7 Oktober lalu, Waskita memutuskan untuk menjual kepemilikan saham WTR di CTP kepada API. Penjualan saham ke API itu dilakukan dengan harga 2,44 triliun. Artinya Waskita masih untung 658 miliar rupiah dari selisih setoran modal ke CTP dengan harga jual kepada API pada proses penjualan jalan tol. Namun, dalam keterangan pers Waskita terkini, perusahaan mengatakan WTR menyetor modal sebesar 1,92 triliun rupiah. Dengan kata lain, perusahaan memperoleh keuntungan dari penjualan jalan tol sebesar 520 miliar rupiah. Tapi yang pasti, Corporate Sekretari Waskita Ratnaningrum mengatakan proses penjualan jalan tol Cibitung Cilincing ini juga dapat mengurangi utang Waskita hingga 5,8 triliun rupiah. Keuntungan bukan cuma didapat dari selisih dari setoran modal dan harga jual saham saja. Pasalnya, terdapat juga kredit investasi perbankan dan akumulasi utang lainnya yang secara tidak langsung akan beralih ke pemilik baru yang awalnya merupakan tanggung jawab Waskita. Dengan demikian, atas investasi pada PT CTP, Waskita akan memperoleh keuntungan 520 miliar rupiah dan pengurangan utang 5,8 triliun rupiah akibat efek dekonsolidasi, ungkap Ratna dalam keterangannya.
Nah, demikian sahabatku terkait masalah waskita ya, jalan tol Cilincing Cibitung. Nah, kalau kita tadi mendengar laporan dari waskita, maka tentunya katanya untungnya sekitar 520 miliar. Namun yang jadi pertanyaan, kok ada 10 kebutuhan ya, dari total kebutuhan investasi sebesar 10,8, ya kan, dari total modal CTP 3,4 triliun. Saya juga belum paham hitung-hitungannya ini. Maka WTR harus menyediakan 1,78, atau mungkin ada saudaraku yang bisa ngitung-hitung ini. Maksudnya nilai investasi 10,8 triliun itu berarti waskita baru mengeluarkan biaya 1,98 triliun, berarti sahamnya di situ ya. Dia jual 2,24, berarti keuntungan 520 miliar keuntungannya. Ya, katanya begitu. Nah, mungkin ada yang cara lain, mungkin cara menghitungnya, silakan kawan. Yang jelas dengan adanya jalan tol seperti ini, insya Allah ini infrastruktur ini akan banyak digunakan ya. Ini untuk mempermudah logistik, jalur logistik kita ya, dan sebagainya. Karena yang namanya infrastruktur itu mungkin dibangun sekarang ini belum begitu bermanfaat, tetapi jangka panjangnya ini sangat bermanfaat. Namun di sini saya perlu juga menyarankan agar jalan tol ini, kan kita belum tahu nih berapa lama ini makanya jalan tol ini oleh perusahaan swasta kali ya. Mungkin kalau udah lewat 30 tahun jalan tol udah jadi milik warga, atau udah milik rakyat. Jadi ini juga harus diperjelas. Ini jalan tol ini sampai berapa lama harus bayar di jalan tol? Apakah selamanya, ataukah ada batasan waktu, entah itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ini juga harus disampaikan kepada warga. Ya kan, kalau ini berlaku selamanya, berarti sampai kapan ada jalan tol yang gratis? Ya kan? Di Malaysia kalau nggak salah itu jalan tol itu kalau udah sekian tahun udah gratis untuk warga. Kalau nggak salah ada beberapa itu jadi jalanan umum. Nah, makanya kita lihat ke depan bagaimana pemberlakuan jalan tol di Indonesia ini, apakah ada batasan waktu ataukah selamanya. Ini saja informasi kawan, terima kasih. Ya, jika mau menyampaikan pendapat tolong hindari yang namanya kata-kata hinaan, cacian, hujatan semua kawan ya. Terima kasih, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.